Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani wa habi ghani. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di pagi hari yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan semua diijabah Allah Subhanahu wa taala berkat wasilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sedang kesulitan di antara kita Allah mudahkan setiap kesulitannya. Yang punya kena musibah mudah-mudahan Allah angkat segala beban musibahnya. InsyaAllah diberi ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kumpul kita kembali bersama dalam menghadiri perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama yakini bahwa majlis ini adalah majlis yang dipenuhi dengan kemuliaan, majlis yang dipenuhi dengan kebaikan, dan majlis yang dipenuhi dengan keberkahan. Tetapi biar bagaimanapun juga, majlis yang penuh dengan kemuliaan, kebaikan, dan keberkahan ini dibawa pulang oleh kita tidak dengan jatah yang sama. Karena kita hanya akan membawa pulang sesuatu yang kita harapkan dari sejak kita datang. Kalau kita datang membawa hajat yang besar, yakin dengan kebaikan yang banyak, juga yakin dengan apa? Dengan kemuliaan yang banyak, maka kita akan pulang dengan membawa juga hal yang banyak. Tetapi saat kita mendatanginya dengan perasaan, barangkali dengan keyakinan yang sederhana, maka tentu saat kita kembali, kesederhanaan itu pula lah yang akan kita dapat. Al-madad bigadril mashhad. Orang bakal dapat sesuai dengan apa yang datang di perasaannya di dalam membesarkan hal-hal tersebut. Kalau yang dia besarkan kebaikan itu besar nilainya, maka dia bakal bawa pulang hal besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nganggap Maulid ini Maulid tempat yang baik. Maulid ini tempatnya hajat-hajat dibalas dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini tempatnya kita semua digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu masing-masing punya keyakinan sebanyak apa tuh? Semakin banyak ibu yakin, semakin banyak ibu dapat. Kayak orang dagang di pasar. Orang dagang di pasar kalau dari buka tokonya yakin bakal dapat rezeki, maka dia bakal dapat tutup toko rezeki yang dia yakini dia dapat. Kalau dia buka toko dengan perasaan kira-kira rame apa kagak ya hari ini? Sepi apa enggak ya hari ini? Kira-kira hari ini dagangan habis apa kagak? Kira-kira hari ini laris atau enggak? Ya, dia bakal tutup toko dagangannya sesuai dengan apa yang dia sangkakan itu. Kenapa? Karena sesuatunya berdasarkan seperti apa yang kita sangkakan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, duduk di Maulid Nabi salah satu upaya yang perlu kita terapkan. Hadirkan prasangka yang baik kepada Allah, terutama
dan juga tentunya kepada segenap para hamba-hambanya Allah. Kita punya prasangka itu penting, karena prasangka itu akan mengantarkan kita pada apa yang kita sangka. Jika kita menyangka orang buruk, maka orang akan berlaku buruk. Tapi jika kita menyangka orang baik, insya Allah Allah yang akan menuntun kita selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Nah, ini contoh saya waktu beberapa tahun yang lalu, ya. Beberapa tahun yang lalu ceritanya saya setelah sekian lama pulang dari Hadramut, mau balik ke Hadramut. Udah lama gak ziarah. Akhirnya kembali ditakdirkan Allah bisa ziarah ke kota Tarim. Pada saat saya mau berangkat tuh Bu, perasaan campur aduk karena dalam rombongan kita kagak ada orang lakinya. Satu pun gak ada orang laki. Rombongan kita perempuan semua. Rombongan yang kita sama-sama menerka jalanan kita gimana kondisinya. Saya gak tahu apa yang bakal terjadi dalam situasi itu. Setiap orang yang saya tanya, kamu baru pulang dari Tarim? Iya. Lewat mana? Waktu itu lewat Mesir. Aduh, kalau lewat Mesir katanya waspada ya, yang benar ya, dan seterusnya. Banyaklah pesan-pesan yang bikin dakdikduk. Jantung mau copot. Semuanya serba deg-degan. Iya, aduh, pokoknya di sana nggak enak. Perasaan tempat nunggunya itu nggak nyaman dan seterusnya. Pokoknya semua yang saya tanya jawabannya sama. Saya cuman punya modal prasangka. Saya bilang gini, ya Allah, saya nggak tahu negeri Mesir kayak apa. Saya cuman tahu di Mesir banyak ulama. Saya juga nggak tahu perjalanan saya akan seperti apa. Tapi yang saya tahu setiap perjalanan yang diiringi dengan niat baik pasti akan dijaga. Dah, saya mau pasrah aja ya Allah. Bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, saya pasrah. Toh, nah ini istilahnya bahasa. Toh, seburuk-buruknya orang dalam satu negara, masa iya kagak ada orang baiknya? Ya dong. Kalau si baratnya ada orang memberi satu kecaman, waduh orang Mesir omongannya suka pelin-pelan, ibaratnya gitu. Masa iya satu kota itu kagak ada orang baiknya? Saya ngomong gitu. Pasti dong ada orang baiknya. Ya saya berharap mudah-mudahan yang diketemuin sama yang baik-baik aja dah. Jangan ketemu sama yang pelin-pelan kayak yang dicerita-ceritain sama orang dan lain sebagainya. Subhanallah, perjalanan pun berjalan. Benar, transit di Mesir. Pada saat saya transit di Mesir seperti yang orang-orang beri gambaran, kamu nanti di sana pasportnya bakal diambil. Oh iya, nanti dikasihin pas kamu mau berangkat. Gimana nggak der-der Bu? Paspor diambil nanti dikasih kalau mau berangkat. Nah, kalau ketemu sama tuh orang, kalau nggak ketemu, bayangan udah kemana-mana. Benar paspor diambil, tapi saya berusaha tidak jadi orang yang pasrah diiringi dengan prasangka. Paspor saya mau diambil, iya. Buat apa? Oh, buat ditauki doang kata dia, buat ditandatanganin doang. Oh ya udah, kalau buat ditandatanganin terus, abis ini prosedurnya apa? Ya udah, ente pergi aja, ambil kopernya. Oh, saya bilang ya nggak bisa begitu dong. Saya bilang saya bakal pergi ambil koper, tapi paspor saya kemana arahnya? Oh, udah dong, saya bagi tugas sama rombongan, ikutin yang bawa paspor. Tempel, jangan lepas. Urusan barang, saya ketemu orang, saya colek sini. Saya punya barang di bawah kan? Iya, ambilin dong, ntar kamu saya kasih duit deh. Subhanallah, kita nunggu paling proses sholat subuh apa gimana gitu. Bahkan sempat kejadian lu, salah satu rombongan saya tasnya hilang. Pakai hilang lagi tuh tas. Kalau saya sebutin namanya ibu pada tahu lah. Pakai hilang lagi tuh tas dia. Ya Allah, saya bilang, aduh, kata orang kalau udah hilang benda di sana jangan berharap dah balik. Balik tuh tas. Baliklah yang dipegang tas barang saya semua. Balik tuh tas. Saya udah cuma minta ya Allah temuin yang baik-baik aja ya Allah, jangan ketemu yang gak enak, ketemuin yang baik-baik aja. Tas hilang balik. Yang dibilang katanya koper gotong sendiri.
Alhamdulillah saya nggak ngerasain gotong koper dibantuin, iya. Apalagi paspor, yang katanya paspor diserahin pas mau berangkat, enggak. Saya beneran tempel tuh paspor, di mana paspor, prosesnya ada di mana, dikasih tahu paspor kamu bakal ada di sini. Ini tempatnya, iya. Kamu tinggal datang. Kan kalau lihat kantor kita tenang ya Bu ya. Oh ada di kantor, bukan di orang. Lah kalau muka orangnya kagak ada lagi gimana? Iya, ternyata jangan terlalu percaya sama cerita. Cerita tuh banyak lebihnya. Ada yang punya pengalaman diceritain sama orang, tapi begitu kita lalui kenyataannya jauh daripada ceritaan. Banyak. Tapi dibalik itu bukan tentang cerita. Tapi dibalik itu yang saya yakini prasangka. Kita yakinnya apa? Itu yang emang Allah bakal anterin kita. Ketemu dengan siapa? Sesuai dengan yang kita yakini. Tapi kita ragu akan apa yang ia atur untuk kita, maka kita juga akan selalu bertemu dengan sesuatu yang membuat kita hancur, rusak seperti yang kita ragukan itu. Bu, dulu di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, pernah ada orang datang, wahai Imam, tolong bimbing saya mau tobat. Ini zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam tolong bimbing saya mau taubat katanya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, taubatlah. Allah itu maha menerima setiap hamba yang ingin kembali kepadanya. Seberapa banyak pun dosaku katanya. Seberapa banyak pun dosamu. Kalau kau betul-betul ingin bertobat, Allah pasti akan buka pintu tobat untuk. Imam Sufyan tiba-tiba penasaran. Emang apa sih dosa kamu? Apa sebegitu ngerasa kalau diri kamu kayaknya susah dapat ampunannya Allah? Emang kamu ngelakuin dosa seberat apa katanya? Terus dia ngomong, saya ini punya dosa mungkin orang gak pernah kebayang. Imam Sufyan lebih bingung lagi. Ya emang apa dosanya? Saya ini punya dosa tukang maling kafan. Bukan di toko kafan, tapi di dalam kubur. Bayangin, maling kain kafan di dalam kubur. Jadi dulu kalau ada orang meninggal, kata dia bilang, di hari meninggalnya saya hadir, saya ikut pemakaman, malamnya kuburannya saya bongkar, saya ambil kain kafannya, saya cuci, besok saya jual. Bayangin Bu, nyalinya besar ya. Kalau orang kita kan cuma nyolongnya kuburan Cina. Katanya barang gara-gara ada isinya. Lah kalau cuma nyolong kafan doang, ini kain kafan yang diambil. Setiap ada pemakaman, saya hadir ikut ngafanin, ikut nguburin, ya ibaratnya gitu. Malamnya saya balik, saya gali, saya ambil kafannya, saya cuci, besok saya jual. Maka saya tinggalin jenazah dalam keadaan apa? Dalam keadaan nggak pakai kafan. Itu dia ngerasa bersalah. Emang udah berapa banyak kain kafan yang kamu curi? Sebut. Sudah 1000 kain kafan yang aku curi. Lu bayangin, 1000 kain kafan yang dia curi, bukan 100 loh, bukan 10, bukan 1000 kain kafan yang sudah kucuri. Ala kulli hal. Apalagi saya ngerasa berdosa betul. Tapi Imam, dia nanya nih, saya penasaran deh, kenapa dari 1000 jenazah yang kucuri kain kafannya, aneh betul. Saat proses pemakaman aku hadir, aku lihat kok yang meletakkan dia diletakkan menghadap ke arah kiblat. Betul-betul itu kuburan. Waktu jenazah diturunin, mayit ditaruh, mereka semua menghadap ke kiblat. Tapi malam saya balik gali kubur, mereka semua sudah membelakangi kiblat. Mereka semua bukan ngadep kiblat, mereka membelakangi kiblat. Padahal Imam, mereka semua itu orang Muslim. Apa kiranya kesalahan mereka? Dari 1000 jenazah yang kugali, yang kucuri kafannya,
cuman 2 yang kutemukan masih menghadap ke arah kiblat. Berarti ada 998 ya, 998 orang muslim meninggal. Awal dikubur madhab ke kiblat, tapi begitu tergali lagi sudah membelakangi kiblat. Mas sababu ya Imam? Saya penasaran betul salahnya di mana. Apa kiranya yang membuat dia sampai demikian itu? Imam Sufyan diam sejenak. Kemudian Imam Sufyan jawab, mereka semua memang orang muslim, ya. Mereka semua memang orang Islam. Tetapi mereka semua kemudian mendapatkan itu semua disebabkan. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Mereka meragukan rezeki yang Allah tetapkan. Selama mereka hidup, apaan yang mereka lakukan? Mereka meragukan rezeki atas yang Allah tetapkan terhadap mereka. Tiap hari hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Ibaratnya kalau dia punya usaha, hari ini toko lancar apa enggak, dapat berapa ya kira-kira. Dan seandainya dia dapat, dia ragu, bener gak nih? Kalau dia dapat sedikit, ragu dan cenderung kecewa. Kalau dia dapatnya banyak, ya mungkin dia puas. Tapi keumumannya terjadi sebab mereka itu karena mereka meragukan soal rezeki yang hakikatnya telah Allah tetapkan kepada setiap para makhluknya. Bahkan dari sebelum kita dilahirin, rezeki kita udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat buruknya kita punya hati, kadang-kadang kita punya takut, kadang-kadang kita punya khawatir. Kalau udah menyangkut urusan rezeki, bahkan bisa saling sikut menyikut, geser menggeser, bahkan sampai menjelekkan satu sama lainnya dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ini diingetin. Di dalam kisah ini setidaknya kita bisa metik apa? Bahayanya punya prasangka. Kalau kamu nggak pinter-pinter mengelola prasangka kepada Allah, maka yang bakal rugi adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita berusaha sebisa mungkin, walaupun yang kita hadapi hakikatnya tidak semanis yang kita cicipi, tetapi kita bilang selalu manis, maka lihat apa yang bakal Allah datangin dalam hidup kita dengan prasangka kita yang selalu menganggap segalanya itu adalah baik. Ya. Para ulama dulu Bu, mau diuji kayak apa juga, tiap kali ada yang uji Allah datang, ya Allah, saya turut berduka cita, saya turut ikut menyesal, saya turut ikut bersedih atas apa yang menimpamu ini. Apa jawabannya? Kullu fi salih. Ya. Jangan bilang kamu bersedih karena sama saya. Saya aja kagak sedih. Karena segala sesuatu pasti ada baiknya yang Allah sedang ajari kita di sini. Dalam hidup Bu, perihal-perihal yang menyakiti perasaan itu bukan suatu bentuk Allah Subhanahu wa taala memang niatnya ingin menyakiti kita, bukan. Tetapi justru di balik rasa sakit atau rasa tidak nyaman itu Allah lagi mau ngajarin kita semua. Makanya ibu-ibu, terutama untuk orang induk khususnya yang pada usaha, pada dagang, yang pada jualan, ya. Dapat apapun masalah di dalam kehidupan, ingat Allah bukan lagi mau ngurangin jatah, Allah bukan lagi mau menyedikitkan rezeki. Allah sedang ingin mengajari kita sesuatu. Allah sedang ingin menuntun kita untuk berbuat sesuatu. Makanya kita berusaha sebaik mungkin. Kalau punya hati, ikutin sesuai prasangka yang baik-baik. Ibu pernah nggak jalan lihat air? Lihat air genang, ibu ngomong, ya nyiprat deh nih. Ya nyiprat deh nih. Bener aja kecipratan.
Atau ibu ngelihat air juga berenang, ya licin ini, jatuh. Bayangin hanya dengan ucapan sesederhana itu aja sesuatu bisa terjadi sama kita. Maka kadang-kadang memang percaya atau tidak, seolah-olah bumi ini punya magnetnya. Magnetnya sesuai dengan apa yang kamu yakini, maka dia akan datang kepadamu seperti yang kamu yakini. Ibu yakin bakal kepleset? Ya udah, tungguin aja kepleset. Lihat anak lagi main tangga, ya jatuh deh nih anak nih, gelinding beneran. Makanya orang-orang dulu kalau anaknya bertingkah, yang keluar dari mulutnya nggak pernah hal lain kecuali doa. Kecuali doa. Mulutnya semua yang dikeluarin doa. Kenapa? Karena emang kadang-kadang ini yang kita pikir sama yang kita ucap harus balance. Mikir jatuh, jatuh. Mikir baik, baik. Mikir kepleset, kepleset. Mikir selamat, selamat. Mikirnya gitu aja. Yakin bakal bisa, pasti bisa. Yakin gagal, ujung-ujungnya gagal. Ujung-ujungnya gagal. Begitu aja, Bu. Kita semua butuh prasangka baik kepada Allah. Karena ternyata ibadah atau pahala yang sampai Nabi SAW katakan, tidak ada perkara yang lebih besar kedudukannya atau lebih tinggi, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi prasangka. Kepada siapa? Kepada Allah dan kepada para hamba-hambanya. Udah, Bu. Belajar pertama prasangka baik sama Allah. Selebihnya belajar berprasangka baik kepada sesama hamba-hambanya Allah. Nih PR juga nih. Sama Allah kita disuruh benerin yakin, sama manusia kita juga disuruh belajar berprasangka yang baik-baik. Berarti sama manusia kuncinya apa? Yakin semua orang baik. Kuncinya gitu doang. Yakin semua mereka orang baik. Lah ustazah, kalau ada yang di depan mata kita terang-terangan buat salah, masa iya kita masih sangka dia baik? Masih. Walaupun, nah istilahnya ya Bu ya, walaupun ibu tanpa sengaja melihat, na'udzubillah, ada orang yang sedang berzina di depan mata, tetap hadirkan prasangka, jangan-jangan mereka memang sudah menikah. Jangan-jangan mereka udah nikah, kita aja yang kagak tahu, nggak diundang. Kalau ada orang pegang minuman keras, jelas-jelas botolnya minuman keras, lalu ibu lihat mereka menenggaknya, daripada ibu berkata, tuh lagi minum minuman keras, botolnya aja kelihatan jelas, mendingan ibu mengira botolnya mungkin minuman keras tapi isinya hanya air biasa saja. Ada sebuah kisah kan, Bu? Dulu di dalam zamannya siapa saya lupa, seorang raja yang tiba-tiba dalam satu malam ini nggak bisa tidur, mau nggak mau bilang sama ajudannya, malam ini temenin saya keliling yuk. Nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba gelisah nggak bisa tidur. Jangan-jangan ada sesuatu yang Allah ingin berikan aku arahan untuk aku lakukan. Keluar, Bu, patroli. Tapi nggak ada yang tahu kalau dia raja. Ya patroli malam-malam, bener aja. Ternyata di tengah-tengah dia sedang berpatroli itu atau dia sedang keliling dengan ajudan, ada orang yang terkapar di jalan. Setiap orang yang berlalu lalang ngelihat nih orang terkapar, dicolek juga enggak, dicuekin aja, seolah nggak peduli, kayak nggak ada orang yang lagi terkapar. Maka raja ini bilang sama ajudannya, coba cek tuh orang kenapa bisa terkapar di jalan. Begitu dicek, ternyata orangnya udah meninggal dunia, udah nggak ada. Lah
Lebih parah lagi. Dari tadi orang lalu lalang kagak ada yang hawil. Ternyata dia udah meninggal dunia. Maka rajanya bilang, nanya, tanya rumahnya di mana, mari kita bawa pulang. Digotong sama ajudan, raja antar sampai ke depan pintu rumahnya. Digedor pintu rumahnya, istrinya bukain pintu, lihat keadaan suaminya sudah tidak bernyawa, dia nangis sambil bilang begini, apa aku bilang? Udah cukup dengan perbuatanmu. Jika terjadi sesuatu padamu, orang tidak akan ada yang mau menghiraukanmu. Nangis nih istri. Rajanya makin bingung. Emang apa sih yang dikerjain sama nih suami? Sampai sebegitunya bikin orang kagak ada yang mau noleh sama dia. Bahkan dia jatuh meninggal di pinggir jalan, orang gak ada yang mau hawil dia. Maka nanyalah raja, apa yang diperbuat oleh suamimu wahai wanita? Suami saya ini raja, dia gak tahu dia raja. Suami saya ini pak, katanya, tiap kali keluar rumah saya selalu ingetin dia, udah cukup dengan yang kamu buat. Emang dia buat apa? Kerjaannya katanya, tiap hari malam-malam mampir ke toko warung, minuman keras di warung itu semua dibeli. Terus dia bawa pulang ke sini, dibuang ke kloset. Dia bilang gini, saya kagak bisa dakwah di podium, tapi seenggaknya saya beliin nih minuman keras biar gak ada orang Islam yang minum. Orang lihatnya apa? Beli minuman keras. Dikiranya buat apa? Buat minum. Dikiranya buat minum. Beli tiap malam langganan. Yang jual toko aja ngira mau borong lagi ya. Iya nih, ada berapa botol? Nih, udah saya siapin 10. Ada berapa? Ada 5, ada 20. Dibeli semua, diborong hari itu. Jangan sampai ada orang yang datang ke toko di waktu itu minum. Enggak, dibawa pulang, dibuang minuman itu di rumah. Tiap malam habis dia dari toko minuman keras, sebelum dia pulang ke rumahnya, dia datangin perempuan pelacur. Wanita pelacur, wanita bayaran, dikasih duit. Pulang. Kamu gak usah cari nafkah, ini saya kasih kamu uang, sekarang kamu pulang. Orang yang ngelihat, ngecapnya apa? Langganan semua perempuan. Padahal yang dikerjain apa? Dikasih uang, dilayanin kagak, perempuannya pulang, dia bilang sama istrinya, hari ini saya udah nyelamatin 2 perempuan. Hari ini saya udah nyelamatin 3 perempuan. Hari ini saya cuma bisa nyelamatin 1 perempuan. Dari apa? Dari dia berbuat zina. Dia gak bisa ceramah. Dia gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dia cuma bisa ngelakuin begitu. Walaupun harus dihina, dicaci, dicerca, dia gak peduli. Orang bilang langganannya wanita, dia orang bilang langganannya minuman keras, dia gak peduli. Dia senyumin aja semua orang. Istrinya selalu bilang, kalau kamu begini terus, orang gak bakal ada yang mau. Suatu-waktu jika terjadi sesuatu sama kamu, bakal nolongin kamu. Apa jawaban dia? Gak apa-apa istriku. Lihat deh, nanti kalau sesuatu terjadi padaku, Allah pasti akan utus. Bahkan seorang raja pun bisa turun untuk mengangkat mayatku ini. Nangis, itu raja lagi dengar ceritanya nangis, pantesan saya kagak bisa tidur. Ternyata Allah, lihat yakinnya dia, tenang istriku, kamu gak usah khawatir. Kalaupun seluruh orang di sekitaran kita benci sama saya, tapi kalau Allah sudah berkehendak, raja pun bisa diturunin buat ngurusin jenazah saya. Nah, rajanya bilang, saya memang raja. Malam ini saya gak bisa tidur dan ternyata ini jawabannya. Kata raja itu bilang, ibu tenang aja, sebentar lagi akan saya suruh ajudan saya mengurus jenazah suami. Sholat akan dilaksanakan di halaman besar kerajaan. Udah keputusannya begitu. Pulang rajanya, pengumuman raja,
Hari ini akan diadakan sholat jenazah besar-besaran. Diminta seluruh rakyat hadir. Dan akan dihadiri semua tokoh para ulama. Semua ulama dipanggil. Ulama paling apa kalau kita bilang? Paling viral, paling tinggi makomnya di masa zaman itu. Dipanggil sama raja untuk ngimamin sholat jenazah pada waktu itu. Panggil. Pada penasaran, emang siapa sih yang meninggal dari kerajaan? Siapa sih yang meninggal dari keluarga raja? Siapa sih? Begitu semua orang udah ngumpul, para ulama udah pada ngumpul, semua rakyat udah pada ngumpul, sholat jenazah mau disiapin, disebut jenazah yang meninggal hari ini adalah Fulan ibnu Fulan. Betapa terkejutnya semua rakyat di situ. Bukankah dia itu ahlu zina? Bukankah dia itu ahlu miras? Bukankah dia itu? Raja itu kemudian, hati-hati dengan prasangka kalian. Karena yang selama ini kalian sangkakan sebetulnya tidak sama sekali diperbuat oleh orang tersebut. Habib Umar pernah ngomong begini, Bu. Kalau ada orang memberi tuduhan kepada orang, yang mana tuduhan itu tidak benar tertuduh kepada mereka, tidak ada dosa yang diperbuat olehnya atas tuduhan itu, maka ingat, yang nuduh sebelum wafat pasti ngelakuin dosa itu. Hati-hati. Yang nuduh sebelum wafat pasti akan ngelakuin dosa itu. Itu kata Habib Umar. Maka mulutnya hati-hati. Kalau kamu nuduh, tuduhannya salah, lebih parah. Kan gitu ya. Itu sebelum wafat kamu bakal ngelakuin itu. Maka jaga, Bu. Betapa malunya, bahkan kalau bisa dibilang satu rakyat itu, semua kota itu atas apa yang mereka sangka, ternyata orang yang mereka sangka buruk itu justru yang disolati jenazah satu kota penuhnya orang nyolatin jenazah dia satu yang selama ini dianggap ahlul maksiyah. Tapi lihat yakinnya dia, biarin orang mau ngomong apa. Saya mah yakin sama Allah. Dia dianggap buruk, tapi dia nggak pernah nganggap buruk orang. Ya Allah, kita mau belajar dari yang begini, insya Allah hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita punya prasangka kepada Allah semakin meningkat. Kita punya prasangka kepada sesama hamba Allah pun semakin meningkat. Orang mau kata kita jelek, biarin. Orang mau kata kita buruk, biarin. Yang penting jangan sampai Allah menilai kita buruk di matanya. Nauzubillah min dzalik. Adapun kita pelajarannya, ya Allah, apapun sikap orang kepada kita, kuncinya tetaplah anggap semua orang baik. Ya, kata ulama, Bu, kalau kita nganggap pezina itu bukan pezina, kita tetap untung karena kita berprasangka baik walaupun dia pezina. Tapi kalau sampai kita ngecap seorang pezina padahal dia bukan pezina, rugi apa kagak? Bakal dituntut apa enggak kita? Ya Allah. Ada orang bilang, tuh orang iri tuh, padahal dia kagak iri. Tuh orang hasut tuh, padahal enggak hasut. Tuh orang sombong padahal enggak sombong. Mendingan kita belajar lihat orang sombong, kita bilang, tuh orang tawadu, dia nggak sengaja. Orang jelas-jelas kita diplengosin, nggak sadar. Kamu ditegur, aku enggak, mungkin dia lagi nggak nyadar. Daripada langsung, emang dasar sengaja. Jangan belajar dari mereka yang julid, tapi belajar dari ketulusannya kaum salihin yang senantiasa menata hatinya untuk menjadi pribadi yang baik. Disinilah kita semua duduk di Maulid Nabi. Kita mau belajar jadi orang-orang yang menata hati, menata budi pekerti, yang bisa sebisa mungkin mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nama majlis salim kita ini Al-Munawwarah. Majlis salim Al-Munawwarah berarti majlis salim yang dipenuhi dengan cahaya. Yang di cahayanya ini mudah-mudahan kita berharap ada cahaya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, majlis yang dipimpin oleh Haji Nur, Haji Rahmini, Haji Wahyuni, mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan semua yang mimpin majlis ini tertuntun juga dan bisa memimpin juga seluruh hati para jemaahnya agar bisa tertaut hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya tak lupa
guru-guru yang mengajar di sini, mudah-mudahan semuanya Allah SWT panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dari wasilah para guru-gurunya mudah-mudahan terbuka pintu untuk mendekatkan diri kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.